بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sekarang bacaannya amma ma'a wujudil hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menceritakan tentang wali hakim ya. Amma ma'a wujudil hakimi walau hakima daruratin. Adapun apabila ada wali hakim, sekalipun wali hakim ini dalam kondisi yang darurat, fala yahkumani illa mujtahidun. Fala yahkumani illa mujtahidun. Maka tidak boleh keduanya menghukumkan kecuali hanya seorang mujtahid saja. Jadi kudu kalau seandainya ada satu orang wali hakim sekalipun dia dalam kondisi darurat, maka yang boleh menjadi wali hakim adalah seorang wali hakim yang mujtahid. Jadi nggak boleh sembarangan. Artinya nggak boleh yang sembarangan orang biasa. Mesti satu orang yang ngerti ilmu agama, yang sudah mumpuni, yang sudah maksimal ilmunya. Jadi nggak sembarangan untuk mengangkat wali apa? Wali hakim. Nggak sembarangan. Islam sangat itu luar biasa. Ada orang pengen nikah, Anda bilang, ente pakai hukum siapa? Hukum manusia, itu adat kebiasaan. Hukum adat kebiasaan, salahnya ada nggak? Ada nggak salahnya? Ada, banyak, bahkan banyak. Tapi kalau hukum Allah salah nggak? Nggak pernah salah. Hukum Allah itu nggak pernah salah diterapin. Hukum Allah itu tidak pernah salah untuk diterapkan oleh makhluk Allah Subhanahu. Tidak ada salah semua. Yang salah kita nggak mau apa? Nggak mau terima hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh pakai jilbab, itu kan hukumnya Allah. Perempuan wajib pakai apa? Jilbab, tutupin dia punya auratnya, itu hukumnya Allah. Nggak pakai bilang panas, gerah, atau kan ini kan Indonesia, ini kan bukan Arab, ini bukan Timur Tengah. Jadi jangan lihat ke situ, lihat yang perintahkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah kita bilang sami'na wa ata'na. Jadi hukum Allah itu semua adalah untuk kemaslahatan daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak tadi itu, nggak boleh dihukumkan, nggak boleh diangkat wali hakim kecuali seorang tadi apa? Seorang mujtahid, jadi nggak sembarangan. Illa kecuali in kana al-hakimu ya'khudhu darahima laha miqdarun la tahtamilu 'adatan fi mithliha, kecuali seorang wali hakim tadi, dia memungut beberapa uang dirham, ngambil layanan. Sekedar yang dia nggak mampu secara kebiasaan yang sama sepertinya. Bagaimana kalau seandainya demikian? Ini ada wali hakim, tapi mesti kita apa? Mesti bayar nih. Kita bisa ngangkat wali hakim, tapi mesti apa tadi? Mesti bayar. Ini bagaimana ketentuan hukumnya? Falahuma an yahkuma adlan walau ghaira mujtahidin. Maka bagi keduanya diperbolehkan untuk mengangkat wali hakim sekalipun dia itu wali hakim yang adil, sekalipun bukan mujtahid. Ada wali hakim mujtahid, tapi dia apa? Ambil bayaran. Jangan pakai dia, udah. Silahkan diperbolehkan pakai wali hakim sekalipun hanya adil saja. Gitu ya, adil ya. Adil berarti wali hakim yang tidak apa? Yang tidak fasik. Jadi jangan sembarangan. Ngangkat wali hakim juga harus yang adil, yang tidak boleh fasik. Nggak boleh pakai celana pendek, nggak boleh pakai cincin emas, nggak boleh pakai kalung apa? Pakai kalung, nggak boleh pakai yang Allah larang. Pokoknya dia nggak kerjain. Ini disebut sebagai wali hakim yang apa tadi? Yang adil. Karena ada wali hakim yang apa? Yang tidak adil, yang fasik. Itu tidak sah pada
Jadi mesti mengangkat wali hakim yang adil. Jadi nggak boleh sembarangan. Kita tahu nih, ini orang nih korupsi nih, ini orang korupsi kerjaannya. Nggak boleh. Kenapa demikian? Karena ini orang adalah orang yang tidak apa? Yang tidak adil. Jadi harus mengangkat wali hakim yang adil. Wala farqa fi dzalika bainal hadari was safari. Tidak ada bedanya antara pada waktu hadar tidak bepergian ya. Kalau safar itu adalah bepergian. Safar bepergian yang sudah mencapai 2 marhalah atau lebih. Kurang lebihnya berapa? 85 km disebut sebagai safar. Jadi ada hadar, ada safar. Kita ke Tanah Abang, itu hadar. Kita ke Bekasi, hadar. Ke Bogor, masih hadar. Tapi kalau sudah ke Cirebon, apa namanya itu? Safar tuh. Artinya jarak sudah mencapai 2 marhalah atau lebih, sudah mencapai 85 km, maka baru dinamakan sebagai safar tuh. Makanya istilah agama diperbolehkan untuk mengqashar menjamak sholat bila kita sudah melakukan apa? Safar. Kalau kita muter-muter Bekasi, Bogor, Tanah Abang, Depok, kemudian lihat kilometer sudah mencapai 100 km, boleh nggak kita qashar sembahyang? Nggak boleh. Kenapa demikian? Karena disebut sebagai hadar tuh. Lain tuh. Jadi patokannya bukan kilometer, tapi apa? Apakah dia itu jaraknya sudah mencapai 2 marhalah dari tempat kita berdomisili atau belum? Kalau sudah, maka baru diperbolehkan untuk mengqashar menjamak sholat kita. Jadi ada istilah hadar, ada istilah safar. Tapi ada diperbolehkan untuk menjamak sembahyang yang tidak safar, yang dalam kondisi hadar, tapi lil hajah, dan diperbolehkan adalah sebagai jamaknya jamak yang takdim. Misalnya apa? Pengantin tuh. Kan pengantin pakai make up. Dia ada resepsinya, acara resepsinya jam 1. Kan mesti make up jam berapa tuh? Jam 10. Kadang-kadang ada yang dari subuh, pada subuh dan diapain tuh? Make up boleh jam 11 begitu. Itu kan yang make up tuh. Bukan ahli sih, bukan. Bisa jadi badut tuh. Itu ada lihatin, ada obatnya nih buat muka tuh, biar itu make upnya nggak apa. Pas dia keringetan enggak, kan ada yang murah ya deh. Pas keringetan meleleh. Ini make up yang bagus, jadi ada obatnya tuh disemprot ke muka tuh, biar ini perempuan pas lagi keringetan tetap masih kondisi apa? Kondisi kinclong tuh, tetap glowing mukanya. Makanya sih kalau perempuan yang muka glowing, bohong, si make up nih, ketahuan. Tahu beda dari mana? Bedain antara muka dengan tangannya. Ya, itu mukanya putih, tangannya hitam, ketahuan. Glow ini palsu ini, ketahuan. Jangan dibohongin itu laki-laki. Lihat tangannya sama nggak antara warna kulit tangan dengan muka. Tapi kalau putihan muka, ini sih oke. Kita dibohongin ya perempuan. Tapi anehnya kita masih apa? Ketarik. Syahwat yang bicara ya, yang bicara syahwat. Anehnya laki-laki dan perempuan yang sudah beda warna kulitnya antara muka dengan tangan masih apa? Masih ketarik. Udah tahu tuh palsu, ketahuan. Ente kalau melihat perempuan yang asli, lihat badan wudu, habis wudu, baru tuh asli tuh mukanya. Yang lagi umroh, yang lagi haji tuh asli tuh. Kenapa demikian? Karena nggak pakai apa? Nggak pakai make up. Asli tuh perempuan cakep, lihat dari situ. Habis sembahyang nih, lihat, cakep mukanya benar asli. Baru ketahuan cantik atau enggaknya. Tapi kalau di luar sembahyang, di luar haji umroh, nggak ketahuan. Kan mau dipakai make up, make upnya kan 2 cm. Iya 2 cm ya, kalau perempuan tuh. Jadi begitu ya. Jadi ada hadar, tadi ada apa? Ada safar. Jadi hadar yang belum mencapai 2 marhalah tadi ya, diperbolehkan untuk menjamak sembahyang lil hajah. Tadi contohnya dia apa? Pengantenan. Kan diriasnya kan lama. Sebelum zuhur, sementara kewajiban sembahyang wajib. Ya orang suka tinggalin. Pengantin ngadain resepsi walimah, hukumnya apa walimah? Sunnah. Mengadakan resepsi walimah apa hukumnya? Sunnah. Yang wajib diapain? Tinggalin sembahyang zuhur kagak. Lagi yang di rumah dari pagi siang sampai apa?
Sampai malam tuh pengantin sembahyang kagak kata Allah malam ya Allah. Kemudian padahal resepsinya hukumnya sunnah, sembahyang hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ditinggalin sesuatu yang wajib untuk kerjaannya apa? Yang sunnah. Nggak bisa begitu gitu. Makanya ulama ngajarin, agama ngajarin lewat syariatnya baginda Rasulullah SAW. Tadi jangan cara tadi itu. Kalau kita pengantinan, kita lagi seolah-olah ya kalau ada yang pengantinan yang memang dia pengantin baru atau pengantin lama misalnya, yang misalnya suami istrinya meninggal kan kawin lagi tuh, kemudian jadi pengantin lagi, maka pas sebelum didandanin bagusnya apa? Wudu dulu. Jadi pas di make up dalam kondisi apa tadi? Kondisi wudu. Nah, pas masuk waktu zuhur, boleh kita untuk menjamak takdim. Asarnya dikerjain di waktu apa? Zuhur. Tapi kagak dikosor ya, dijamak doang. Jadi artinya zuhurnya kerjakan 4 rakaat, kemudian asarnya pun sebanyak 4 rakaat. Itu disebut sebagai jamak takdim lil hajah, karena ada hajat di sana. Diperbolehkan pada hukum syara dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Boleh diamalin tuh nanti tuh. Kalau ente lagi ngadain resepsi, bilangin saudara ente, teman ente, atau kenalan ente, bilangin. Yang nanti nggak sembahyang, kan resepsi hukumnya sunnah, sembahyang hukumnya wajib. Cara tadi ngakalinnya, maka ini perempuan sebelum zuhur apa? Udah wudu terlebih dahulu, sebelum di make up, wudu terlebih dahulu. Nanti masuk zuhur, cepet-cepet sembahyang. Dijama tuh, zuhur dulu 4 rakaat, kemudian setelahnya salam, bangun lagi, asar 4 rakaat. Niatnya gimana niatnya? Niatnya aku niat sholat fardu zuhur jamak dengan sholat fardu asar 4 rakaat. Itu buat zuhurnya tuh. Kelar salam, udah 4 rakaat, bangun lagi. Buat sampai apa tuh? Asar. Aku niat sholat fardu asar jamak dengan sholat fardu zuhur. Selesai sudah 4 rakaat, sudah salam, berarti sudah selesai kewajiban apa? Untuk mengerjakan sembahyang asar. Nanti waktunya udah kelar. Karena sudah di apa tadi? Sudah di jamak. Itu doang yang diperbolehkan. Jadi sekalipun tidak ada bedanya antara dalam kondisi hadar, jelas hadar ya, ataupun safar. Fa illam yajida ahadan, kalau dua calon pengantin tadi ini tidak mendapatkan satu orang pun yang pengen diangkat jadi wali hakim, sama sekali nggak ada. Wa khawfatiz zina, sementara ini perempuan khawatir berzina. Nih kasusnya nih, kan tadi masih ada orang ya, masih ada orang, artinya tinggal di kampung, masih ketemu manusia pokoknya, tinggal di hutan, tinggal di kota, tinggal di kampung, masih ketemu manusia, artinya masih bisa mengangkat wali apa tadi? Wali hakim untuk menikahkan ini perempuan. Nah, gimana kondisinya kalau seandainya nggak nemu lagi orang, misalnya di hutan, di gunung, di dua-duaan doang nih, ini perempuan lagi takut apa tadi? Takut berzina. Bagaimana solusinya pada hukum agama? Zawwajat nafsaha. Maka ini perempuan diperbolehkan menikahkan sendiri dirinya. Ya, saya nikahkan. Tapi jangan apa yang mau apa nggak bisa ya, nggak boleh ya. Ente berdua ambil perempuan di mana? Di gunung atau di mana? Di hutan. Sama sekali nggak ada apa? Kanan monyet. Nggak ada orang. Nggak ada orang. Ini nih, nggak ada apa? Nggak ada orang ngetin. Atau kita di hutan, atau di gunung di atas tuh, kiri batu, depan pasir. Jadi sama sekali nggak ada orang. Dua-duaan doang ente sama pacar ente. Khawatir apa tadi? Berzina. Maka ini perempuan diperbolehkan untuk menikahkan diri. Tapi kalau di kampung, ya masih ketemu apa? Masih ketemu orang, nggak boleh hukumnya. Ingetin ya, jangan salah pakai nih, jangan salah pakai nih. Takut nanti ada, enak juga tuh. Kalau nggak dibilangin takut badan begitu, takutnya. Makanya bilangkan sekarang tuh. Jadi ini kasus bila tadi apa? Bila terjadinya di mana? Di hutan, di ujung gunung, baru silahkan diperbolehkan untuk menikahkan diri sendiri. Tapi dengan syarat. Bisyarti an yakuna bainaha wa bainal wali masafatul qasri. Syaratnya antara ini perempuan dengan walinya, wali aslinya,
ada jarak yang diperbolehkan untuk qashar sholat. Jaraknya 2 mahram atau lebih. Baru ini perempuan diperbolehkan kondisi yang demikian, kasusnya tadi diperbolehkan untuk menikahkan dirinya sendiri. Gitu ya. Apabila tidak ada orang. Kalau masih ada orang maka tidak diperbolehkan untuk seperti ini keadaannya. Thumma idza raja'a il umrani. Paham tuh ya? Jadi bila ada laki perempuan di hutan, di ujung gunung yang tidak ada manusia, keduanya khawatir tadi apa? Berzina, maka ini perempuan diperbolehkan untuk menikahkan dirinya sendiri kepada laki tadi itu. Tapi dengan syarat tadi, antara ini perempuan dengan walinya adalah jarak diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Tsumma idza raja'a il umrani. Apabila keduanya sudah kembali ke kota, sudah ketemu orang kembali, wa wajadan nasa, kemudian dia dapati ada orang lain selain dia berdua, maka jaddadal aqda, wajib untuk memperbaharui akad nikahnya. Ingat itu ya. Gimana kalau orang perempuan yang hamil duluan berzina, kemudian hamil duluan? Kan adatnya orang-orang, kebanyakan orang kita ini adatnya abis anaknya dilahirkan langsung apa? Nikah lagi, nggak ada kewajiban sama sekali. Jadi nikah yang sudah dilangsungkan dalam kondisi ini perempuan lagi bunting, lagi hamil karena perzinahan, itu tidak ada kewajiban untuk diulang setelah apa tadi? Setelah melahirkan. Orang kita kebanyakan apa? Pas sudah melahirkan nikahin lagi ulang. Enggak. Itu yang pertama sudah sah. Tidak ada pengulangan nikah bagi perempuan yang memang hamilnya di luar pernikahan secara hukum agama. Gitu ya. Jadi yang diulang kasusnya hanya yang demikian ini. Bila ada lagi perempuan tinggal di gunung, tinggal di hutan, tidak ada manusia lain, maka si perempuan boleh menikahkan langsung dirinya dengan syarat antaranya dengan walinya adalah jarak diperbolehkan dari apa? Qashar sholat. Tapi pas sudah kembali ke kampungnya, ada manusia lagi, ke kota apalagi ada manusia lagi, maka ini keduanya wajib untuk tadi apa? Memperbaharui akad nikahnya, ulang lagi pernikahannya. Illa biyakuna qallada man yaqulu bidzalika. Apabila keduanya mengikuti ulama yang mengatakan seperti itu kondisinya. Jelas ya, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana tarafna bi annana qad arafna wa annana asrafna wa ala al-adwa أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عداد دس الصحب والحمد للإله في البدء والتنهي. Baca bersama-sama Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasul Allah salamun alaik.
والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.